bagaimana menjaga kualitas pembelajaran, bagaimana memastikan pemerataan akses, dan sejauh mana teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan membantu masa depan pendidikan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas berbagai tantangan dan peluang tersebut bersama para narasumber. Sudah hadir Rektor Universitas Terbuka Prof. Ali Muktianto dan Direktur Teknologi Digital Universitas Terbuka Muhammad Rifan. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Prof. Ali, apa kabar Prof? Baik. Jaketnya keren sekali. Dan juga Pak Rifan, jaketnya juga versi T. Orangnya keren juga nggak? Orangnya keren juga, alhamdulillah. Saya juga sudah biru banget ini ya. Ternyata keren juga. Universitas Terbuka UT itu memang warnanya biru begitu ya. Iya. Dan ini saya langsung bertanya saja begitu ke Prof. Ali dulu. Ini kalau kita mendengar Pondok Cabe, ada dua dulu deh. Lapangan terbang, UT, satu lagi macet sih. Cuman sekarang sudah enggak ya, sudah lebih lancar ya. Tergantung situasi. Kalau berbicara Universitas Terbuka bisa dibilang juga sebagai pelopor kampus atau pendidikan tinggi yang bisa diakses dari mana saja. Sesuai motonya juga pendidikan tinggi bisa diakses dari mana saja, begitu Universitas Terbuka. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tahun 1984 belum terfikirkan pendidikan serba digital begitu ya Prof. Tapi DNA dari UT sendiri memang DNA-nya pendidikan yang terdigitalisasi. Nah sebenarnya apakah itu memang visi yang sudah ada dari 1984 atau berkembangnya waktu progres itu terjadi? Ya, ini kita gini Cakri, terima kasih ya. Pertama UT itu memang dibentuk oleh sejarah. Sejarah apa? Pertama, tahun 84 itu perguruan tinggi negeri baru 44. Baru 44 ya? Kemudian jumlah lulusan fresh graduate terutama saat itu sangat besar, meledak. Hanya sepertiga mungkin yang bisa tertampung di perguruan tinggi negeri yang ada. Dan jumlahnya akumulasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah pemerintah saat itu mencari jalan keluar bagaimana ini menampung yang tidak bisa ditampung di perguruan tinggi negeri, sementara perguruan tinggi swasta juga belum begitu banyak kan. Lalu dibentuklah ada ide perguruan tinggi yang bisa menampung, yang tidak dibatasi oleh ruang. Kemudian juga tidak semua juga bisa diikat dengan perkuliahan model klasikal. Model klasikal, artinya selain klasikal, yang harus menentukan waktu tertentu mereka harus datang ke kampus begitu, jam tertentu, meninggalkan komitmen sosial, aktivitas dan seterusnya, dan yang berikutnya bisa diakses dari mana saja. Itu dia yang paling penting. Ya diakses mana saja. Nah tercetuslah ide Universitas Terbuka. Bahkan sejak tahun 1984 ya. 84. Nah kemudian bagaimana ini mendeliver sistem perguruan tinggi yang betul-betul baru saat itu. Belum ada, namanya apa ini terbuka. Orang kadang-kadang bilang, wah apa nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya. Berarti sama ya Prof. Iya, nggak ada atapnya, ruangnya di mana. Ini gimana? Ya memang karena pemaknaan distance learning itulah yang kadang-kadang di bahasa kita mencari padanan yang tepat itu ya seperti itulah. Nah UT dibentuk dengan sistem open and distance learning. Open and distance, oke. Terbuka, baik. Bagi siapa saja, sepanjang dia punya ijazah LTA, boleh bergabung untuk menikmati pendidikan tinggi. Kemudian distance learning itu ciri khasnya tadi, secara singkat ya meruntuhkan batas-batas sekat. Bisa di mana saja, di daerah mana saja, di kondisi apa saja. Apa saja, karena ciri khas distance learning itu terpisah antara, nah nanti masuk ke itu digital tadi, terpisah antara pembelajar dengan sumber belajar. Nah, keterpisahan inilah yang dimediasi oleh 3 unsur utama. Yang pertama tentu saja manusia. Sebagai dosen dan seterusnya. Artinya memang itu sudah ada visinya dari awal karena itu tadi ya, usia untuk menempuh pendidikan tinggi saat itu di tahun 84 itu sangat banyak membludak, tapi kampusnya yang nggak ada. Yang nggak cukup. Ya. Nah, yang kedua dimediasi oleh alat, bahan dan sebagainya untuk praktikal. Dan yang ketiga nih yang paling penting, oleh teknologi. Nah, oleh karena itu disitulah pertama kita betul-betul fokus bagaimana menjadikan teknologi itu sebagai salah satu
delivery sistem utama kita untuk menyampaikan bahan utama pembelajaran kepada mahasiswa. Baik. Dan itu terus berkembang sampai akhirnya begitu masuk musim digital ya kita yang pertama gitu kira-kira. Sudah siap ya komponen-komponen dan base-nya tuh sudah ada karena sudah terbayang bisa kos kuliah nggak di dalam ruang kelas gitu ya. Baik. Nah, ini sudah dibawa juga direktur digitalnya langsung Pak Rifan, tapi sebelum jauh, sebenarnya apa yang paling digital, mungkin hal digital yang paling sederhana yang sudah diaplikasikan oleh UT begitu dari sejak tahun 84 mungkin. Hal yang sederhana begitu loh Pak, sampai akhirnya menuju ke seperti sekarang, kesiapan digital yang lebih mumpuni lagi. Pembelajaran sih Pak, pembelajaran. Jadi modelnya karena tadi perpisahannya antara mahasiswa dan dosen. Ruang kelasnya kita ada. Menjembatani itu. Dengan namanya learning management system. Learning management system. Oke, baik. Tapi kalau digital kembali lagi, kita butuh membentuk ekosistemnya juga yang kuat juga. Sementara ini UT sudah tersebar juga di seluruh Indonesia. Kita punya kendala geografis juga. Digital kaitannya dengan koneksi. Nah, koneksi internetnya, koneksi layanan digitalnya begitu. Atau teknologi seperti apa yang dimiliki oleh UT saat ini yang bisa memastikan seluruh mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan pembelajaran yang sama begitu, Pak Rifan? Ya, memang ini tantangan bagi kami ya. Jadi bagaimana kita melayani mahasiswa itu dimanapun mereka berada bisa memiliki layanan yang sama. Maksudnya sama adalah aksesnya cepat, stabil dan handal. Nah, kita membangun secara masif infrastruktur kita. Artinya ya model yang kita jalankan adalah model cloud. Model cloud. Jadi kita menyebar ke beberapa daerah dan sehingga mereka bisa mengakses layanan kita. Bahkan nggak cuma daerah di Indonesia, sampai ke luar negeri. Negara-negaranya juga nggak main-main loh. Jepang di situ ada, Arab Saudi sudah pasti ada. Nah, mereka ini diaspora, mahasiswa diaspora atau jangan-jangan ada juga warga negara asing begitu, mungkin tidak sih? Ya, ada. Bisa, Prof? Ada mahasiswa asing, tapi yang masih serumpun dengan kita ya. Baru sekarang ini di Timur Leste, kita punya mahasiswa di sana, kemudian Malaysia juga ada, negara masih serumpun. Tahun depan insya Allah kita juga akan menawarkan UT, pendidikan di UT ke Vanuatu misalnya. Vanuatu, kemudian ke saudara-saudara kita di Aborigin di Australia, itu kita akan tawarkan. Artinya ini semakin memperjelas moto dari universitas terbuka, siapapun akhirnya bisa mendapatkan akses untuk pendidikan tinggi itu. Kalau dilihat hari ini, mahasiswa tidak lagi hanya membutuhkan tempat belajar, Prof, tapi juga butuh pengalaman belajar yang cepat, mudah diakses, menyenangkan, tidak membosankan. Kalau online kan tidak tatap muka, tidak ada ruang, tidak ada teman nih, nggak ada teman ngobrol gitu kan. Bagaimana universitas terbuka bisa kembali lagi menciptakan ekosistem yang mumpuni untuk mahasiswa, karena itu tadi tidak ada ruang kelas seperti pendidikan. UT itu secara sederhana, Zakri, adalah semacam etalase pendidikan masa depan. Saya dengan teman-teman bertekad itu bukan lagi mengejar masa depan, kita ingin menghadirkan masa depan ke masa yang sekarang. Dengan etalase pendidikan yang lengkap, yang memanjakan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk menempuh pendidikan tinggi sesuai dengan gaya mahasiswa kita, sesuai dengan selera dan kecondongan tipikal mahasiswa belajar. Jadi kita siapkan semua, mahasiswa tinggal memilih apa yang paling nyaman. Bagi mahasiswa yang masih nyaman dengan belajar menggunakan textbook, buku gitu, kita kirim mereka dengan bahan ajar digital, baik digital maupun buku cetak, buku materi pokok namanya. Saya sepertinya sempat memiliki meskipun universitasnya tidak di UT begitu ya. Karena bahan ajar kita kan desainnya khusus, karena konsep belajar kita itu kan mandiri, terstruktur, terbimbing. Nah, bahan ajar itu harus bisa mewakili seluruh perangkat pembelajaran kita hadir ke mahasiswa, untuk mahasiswa itu bisa akses pembelajaran kita serasa seperti dia
belajar seperti teman-teman yang di tatap muka. Berhadapan di ruang kelas begitu ya? ya? Tatap muka. Tanpa dosen tetap harus bisa belajar. Iya. Nah, maka bahan ajar itulah menjadi kunci utama kita. Yang tadi di-deliver secara printed maupun secara digital. Jadi, nah, termasuk tadi kata Pak Rifan bahwa salah satu kendala internet segala, mahasiswa begitu registrasi, mereka akan mendapat hak untuk akses, untuk mendownload bahan ajar utama kita secara digital dimanapun berada. Jadi kalau misalkan mereka itu ada kendala jaringan segalanya, saat mereka ada di tempat yang ada jaringan, saat itulah mereka bisa ngedownload digital learning material kita, dan setelah itu saat bisa itu juga dibaca. dia bisa kuliah Bisa dibaca, di mana saja. bisa dibuka kapan saja. Meskipun tidak ada jaringan internet ya Pak Rifan. Bisa. Baik. Ada masalah. Meskipun tanpa jaringan internet Pak. Oh, ini menarik. Ini langsung ke ranahnya Pak Rifan juga. Ini kan artinya semakin terdigitalisasi, semakin besar juga nih Pak Rifan celah untuk keamanannya. Misalnya saya mendaftar menjadi mahasiswa, langsung harus mendownload sekian SKS begitu, tapi saya ada hambatan. Mungkin setengah saya di Jakarta, nanti ternyata saya harus di Gorontalo mungkin, atau pindah ke Papua. Ada hambatan, ada tidak jaminan mahasiswa dijamin tidak akan nge-lag saat ngedownload SKS-nya gitu, mata kuliahnya gitu? Ya, itu tantangan buat kita ya. Jadi memang di kita itu harus menyiapkan sistem yang mumpuni. Artinya dia 24 jam operasi, 7 hari seminggu. Jadi tidak ada downtime-nya. Nah, sistemnya kita buat sedemikian rupa ya. Di belakang itu banyak sekali server dan aplikasi untuk mendukung itu, sehingga kapanpun mahasiswa mengakses bisa terlayani. Jadi ada jaminan saat sudah menjadi mahasiswa universitas terbuka, pokoknya sangat digitalized begitu ya, di mana saja bisa terakses. Baik, kalau melihat perkembangan teknologi digital sekarang ini juga ya, Prof. Ali, untuk membuat mahasiswa tertarik untuk menyasar universitas terbuka. Sementara ada nih kampus-kampus lain juga yang mungkin lebih bergengsi, digitalnya juga mungkin sama rata begitu ya. Apa yang universitas terbuka tawarkan atau bisa berikan begitu? Menarik itu. Ini menarik ya, Cakri. Bahwa UT terkadang disalahpahamkan oleh masyarakat bahwa UT ini mengambil alih atau mengambil porsi dari calon mahasiswa perguruan tinggi tatap muka. Itu saya nyatakan tidak, sama sekali tidak. UT itu memiliki market tersendiri. Mahasiswa kita itu adalah mahasiswa memang yang tidak mungkin mereka melakukan pembelajaran tatap muka karena berbagai hal. Pertama, dia tidak punya kemewahan waktu. Mereka sedang kerja, punya komitmen sosial, sedang mengurus sesuatu dan lain hal di masyarakatnya, sehingga ketika mereka harus dijadwal secara ketat ke kampus tidak mungkin. Sementara mereka menginginkan menaikkan kompetensinya, kualifikasinya maupun kapasitasnya. Maka UT salah satu solusinya. Kemudian juga tidak semua masyarakat kita memiliki kemewahan rupiah untuk bisa menikmati pendidikan yang mahal. Kan sekarang ini ada sebagian pandangan bahwa kualitas identik dengan mahal. Kan gitu. Nah, mereka tidak bisa menempuh pendidikan di sana karena aspek biaya. Mungkin bisa bayar UKT, tapi biaya living cost-nya, biaya personal dia untuk dari tempat tinggal dia ke kampus, untuk kos segala nggak punya lagi. Nah, ini juga market kita. Nah, kemudian yang berikutnya masalah tempat tadi yang terpencil, terjauh, tertinggal katakanlah. Mereka tidak mungkin meninggalkan tempatnya. Butuh berjam-jam, berkilometer untuk meninggalkan daerahnya. Ini urusannya juga bisa harus merantau jadinya ya. Segala macam. Sementara dia harus ada yang ditanggung di sana sebagainya. Maka yang kita bisa tawarkan adalah, oke, Anda nggak perlu akses ke kampus. Kampus yang akan akses ke Anda. Gitu. Nah, itu salah satunya. Kampus yang akan akses ke mahasiswa. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa UT itu hadir tidak hanya di kampung halaman dia, tidak hanya di depan pintu rumah dia, tapi ada di depan dan relung hati
Waduh, masyarakat mantap. Indonesia. Ada di relung hati. Iya. Jadi setiap hari kuliah. Ya, ya betul. Karena saya menginginkan dengan teman-teman bahwa ingin menjadikan setiap jiwa, setiap raga dari masyarakat kita itulah kampus. Oke, nah ini masalahnya penting komitmen dari mahasiswanya. Kuncinya komitmen dan ini kan disiplin. artinya kuliahnya jadi bisa lebih panjang nih ya. Iya. Itu makanya kunci belajar di UT itu adalah disiplin. Disiplin. Kalau Anda nggak disiplin, Cakri pun meskipun berasal dari perguruan tinggi reputasi, mau masuk UT kalau sekarang turun disiplinnya, jangan masuk UT deh. Jangan masuk UT deh, baiklah. Nanti akan menjadi penyumbang UKT terlama buat UT. Oke, jangan masuk UT untuk bisa dapat jaket keren kayak Prof. Ali. Baik, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama Rektor dari Universitas Terbuka dan juga Direktur Digital dari Universitas Terbuka, Prof. Ali dan juga Pak Rifan. Prof, berbicara soal kualitas sebuah universitas. Kalau tadi Universitas Terbuka ini sudah punya segmennya sendiri begitu, dan sudah ada fansnya bahkan punya fans sendiri begitu ya, sesuai kebutuhan soalnya kan. Tapi kalau dilihat sebuah universitas ini tidak hanya ditentukan oleh proses belajarnya saja, tapi juga integritas evaluasinya begitu. Ketika mahasiswa ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, bagaimana UT bisa memastikan dan mengamankan proses khususnya ujian ini tetap adil, aman, tetap punya integriti begitu. Bagaimana Prof? Ya, sebenarnya gini, Cakri, ini kita ingin jawab secara keseluruhan ya. Ini tidak hanya problematika Universitas Terbuka, tapi problematika pendidikan tinggi di tanah air. Ada tiga hal. Yang pertama adalah persoalan aksesibilitas, yang kedua adalah relevansi, dan yang ketiga adalah kualitas. Itu tiga hal yang pertama. Nah, tiga-tiganya ini UT akan jaga betul, karena disinilah UT reputasinya dipertaruhkan. Pertama, aksesibilitas. Memang UT dibentuk agar semua warga negara itu bisa akses pendidikan tinggi. UT adalah simbol hadirnya negara untuk pendidikan tinggi. Jadi sekarang ini Cakri tidak boleh lagi ada warga negara mengatakan negara tidak peduli terhadap pendidikan tinggi. UT buktinya. Tidak boleh ada lagi yang mengkomplain itu. Aksesibilitas bisa diakses siapa saja. Ada UT, nggak ada alasan lagi nggak kuliah. Nggak bisa. Nah, itu satu. Yang kedua adalah relevansi. UT 79% mahasiswa UT itu pada posisi sudah bekerja saat masuk. Dan begitu lulus itu hampir 90% bekerja. Jadi tinggal 10%. 10%-nya pun kalau diperas lagi mungkin hanya sekitar tidak lebih dari 5% yang posisi tidak bekerja. Itu pun karena pilihan dia. Nah, yang ketiga adalah kualitas. Nah, kualitas pendidikan jarak jauh dari dulu selalu seakan-akan mana bisa nih, ketika nggak ditungguin dosen, nggak hadir, bagaimana menjaga kualitas. Disitulah kelebihan UT. UT itu kekuatannya di perencanaan pembelajaran. Karena kami punya adagium bahwa kalau Anda gagal membuat rencana, maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Wah, maka perencanaan pembelajaran yang kita lakukan, pertama adalah kita pastikan ada tiga fase, tiga bagian utama yang tidak boleh lepas dari kendali mutu. Yang pertama adalah kurikulum dan bahan ajar utama. Bahan ajar utama kita itu pertama ditulis oleh pakarnya, kemudian dikelola oleh course manager yang terdiri dari course management dari penulis bahan ajar, ahli teknologi pembelajaran jarak jauh, kemudian ahli multimedia dan seterusnya. Kemudian tadi bahan ajar kita harus punya tiga kekuatan, yaitu self content, self explanatory, kemudian punya self instruction, sehingga mahasiswa harus diinstruksikan oleh bahan ajar itu supaya dia bisa belajar secara terstruktur. Dan dijamin meskipun dengan semua depannya ada kata self, itu semua bisa dilakukan sendiri begitu ya, karena Prof, justru dia akan seperti komunikasi. Kemudian yang kedua dari sisi proses pembelajarannya. Selain dia belajar mandiri terstruktur, juga kami dukung dengan tutorial. Tutorial kata kita mulai yang tatap muka masih kita layani. Kalau yang daerah-daerah terpencil yang jauh yang akses internetnya susah, kami datangkan itu tutor ke sana. Karena kan juga ada kampus-kampus perwakilan begitu ya, Prof, di daerah. Kita punya 39 daerah dan punya lebih dari 600 sentra layanan UT yang siap mengawal mahasiswa kita. Itu pun dengan standar. Nah,
termasuk learning management sistem kita yang untuk tutorial online, baik online asinkronus maupun sinkronus melalui webinar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan mengenai ujian. Ujian itu pertaruhan nyawa kita. Itu kalau dalam manajemen risiko itu adalah yang paling tinggi kita harus perhatikan. Oke. Ya, karena disitulah menentukan kredibilitas kita. Baik. Ujian, ada dosen aja kita masih bisa apa ya, istilahnya ngebetan gitu atau tanya-tanya teman begitu kan. Ujian secara digital, bagaimana Pak Rifan? Apalagi pengawasannya, biar fair, itu tadi nilai integritasnya ada begitu, ada bobot di ujian itu. Ya, jadi ujian kita memang ada beberapa mode ya. Pertama ujian online yang tatap muka. Artinya teman-teman mahasiswa itu dikumpulkan di suatu ruang ujian online. Oke, maaf saya potong. Tapi jika ini kan tadi keterbatasannya adalah tidak punya kemewahan waktu. Artinya mahasiswa menyesuaikan. Nah, itu bisa dipilih. Jadi kita memberikan waktu. Ini bisa ujian kapan. Jadi tapi tetap ada batasannya. Ada masa ujian. Masa ujiannya itu. Oke, se-fleksibel itu ya. Iya. Tapi ada unsur penggunaan AI tidak di situ? Mungkin pengawasnya AI gitu. Ya, jadi kita tadi selain mode itu kita juga punya yang namanya online proctoring. Artinya otomatis. Semua diawasi oleh mesin. Nah, dia ketika mahasiswa ujian, ketika dia ngelirik kiri, ngelirik kanan itu langsung tercatat di tim kita. Ada orang bersuara, kita tercatat. Jadi dari situ nanti kita melihat apakah dia melanggar atau tidak. Lebih susah nyontek rupanya teman-teman mahasiswa. Susah. Ibaratnya kita lagi Piala Dunia ada VAR-nya ya. Iya, benar. Ada yang semprit ya, ada yang semprit ya berarti ya. Oke, artinya itu dia integritasnya terjaga. Apalagi kalau kita mau berbicara soal kualitas lulusan UT, bagaimana ini orang kuliahnya tidak di dalam kelas, apalagi ujiannya, tapi ternyata itu terjawab ya. Hybrid lah ya sebenarnya seperti itu ya, Prof. Kita ini sekali lagi etalase pendidikan, termasuk tadi mau apa ada di UT. Ya, mau ujian model yang masih seneng paper and base test, boleh silahkan dia hadir, kita siapkan. Yang pakai ujian sendiri, saya males lah, saya mau ujian di ruang saya sendiri, boleh pakai proktor tadi. Yang penting Anda siap aja, kalau Anda mulai nyontek segala direkam. Di situ nggak ada yang ngingetin, tapi setelah itu dibukain layarnya lah, itu nyontek, buka segala macam. Ada ini nggak, Prof? Konsekuensinya saat itu? Ini kan orang dewasa semua sebenarnya, tapi konsekuensinya apa, Prof? Kalau konsekuensi kami adalah satu, kalau dia terbukti curang, ya dibatalkan nilainya. Satu. Tidak hanya nilai dia, kalau kecurangannya lebih tinggi lagi, seluruh mata kuliah di semester itu batal. Dibatalkan, nggak lulus. Oke, fair enough, aslinya ini benar betul segala prosesnya memang sesuai begitu ya dengan tujuan pendidikan tinggi. Baik, Prof, banyak orang yang berbicara tentang akses pendidikan, tapi akses saja, apakah akses saja ini sudah cukup begitu untuk menjawab tantangan berikutnya untuk mengembangkan pendidikan tinggi? Ini akses. Kalau berbicara akses, universitas terbuka kurang luas apa begitu aksesnya, tapi apakah itu cukup begitu? Ya, makanya tadi saya sebutkan bahwa kita ingin menghadirkan kampus di relung hati tiap manusia Indonesia gitu. Kenapa? Karena belajar atau apalagi berpendidikan tinggi itu adalah kesiapan hati. Kalau hati kita memang tidak ingin meningkatkan kualifikasi, kompetensi atau bahkan kapasitas diri, sulit ya. Tapi kalau dia punya niat sungguh-sungguh, maka dari diri dia itu akan mendorong dia untuk berdisiplin belajar dan sebagainya. Itu dari sisi masyarakatnya ya, dari sisi mahasiswa kita. Dari sisi UT adalah selain kita sudah jelas akses kita yang terdepan, yang kedua tantangannya adalah masalah kualitas tadi. Maka semua sistem tadi, proses tadi mulai dari pengembangan ajar, penyelenggaraan pembelajaran, penyelenggaraan ujian, itu harus berani dilakukan audit mutu. Selain karena kita punya sistem jaminan mutu. Dan audit mutu yang paling fair menurut saya ya jangan dari diri kita sendiri, dari eksternal. Publik juga bisa memberikan pengakuan publik itu yang paling fair menurut saya. Nah, kemarin seminggu yang lalu kita baru selesai audit quality review ya, quality review dari International Council for Design Education, lembaga asosiasi pendidikan jarak jauh dunia yang bereputasi, yang berpusat di Oslo, Norway. Dia tiap 3 tahun sekali melakukan quality review kita. Inilah yang kita akan terima padanya. Dan kemarin saya nyatakan
review apa adanya. Supaya kita tahu kekurangan kita apa, karena kita visinya masa depan. Secara menyeluruh begitu, secara holistik, penilaian itu apa untuk UT? Yang jelas kalau dari quality review mengatakan mereka merekomendasikan yang kami sangat senang dan itu menjadi challenge buat kami adalah saatnya hari ini kata mereka ini UT bertransformasi dari universitas terbuka berskala besar, karena jumlah mahasiswa kita ratusan ribu tadi, menjadi universitas terbuka berdampak besar. Menjadi universitas terbuka berdampak besar. Setuju, Prof. Iya. Pak Rifan, tapi kalau menurut Bapak, dari seberjalannya 1984, saat kita sama dengan digitalisasi itu masih di awang-awang begitu, hingga hari ini, apa inovasi yang paling membanggakan dari universitas terbuka yang mungkin belum diketahui masyarakat, khususnya calon mahasiswa nih, biar universitas terbuka aja gitu. Apa Pak Rifan? Oke, inovasi banyak sebetulnya. Jadi membanggakan sebetulnya kita sudah mengembangkan, kalau sekarang lagi zamannya AI ya, karena kita terus berevolusi, artinya teknologi harus terus diadaptasi. Terus berkembang, betul. Nah, kita harus mengembangkan AI tutor. Artinya mahasiswa itu bisa didampingi oleh personal asisten. Oke. Dalam pembelajaran. Ada. Siapa yang akan menjadi PA-nya mahasiswa ini maksudnya, Pak Rifan? Ya, jadi memang ada dosennya, tapi kita juga dibantu oleh AI. Jadi kita berprinsip bahwa AI tidak menggantikan. Baik. Tapi tetap ada sentuhan dari manusia, karena manusia itu AI tidak menggantikan, tapi bisa menjadi pilihan, begitu ya? Bukan pilihan, artinya dia membantu sebetulnya. Membantu. Tetap alat ya. Oke. Nah, apalagi hal yang menarik untuk mungkin jangan hanya yang teman-teman yang sudah bekerja tapi butuh menaikkan kompetensi, tapi memang lulus SMA, kenapa tidak melirik universitas terbuka? Karena kan dulu sempat berpikir universitas terbuka kurang keren itu tadi universitas terbuka apa tidak ada atapnya gitu kan Prof Ali ya. Apalagi hal-hal yang sangat digital yang bisa memantik minat calon mahasiswa begitu Pak Rifan? Ya, di kami pun di UT sudah mengembangkan dari admisi sampai kelulusan itu sudah digitalisasi. Jadi kalau mereka ya mungkin kalau di yang konvensional lupa catatannya, kita semua sudah tercatat. Bahkan karena kita terbuka, tidak ada DO ya, artinya kapanpun mereka bisa masuk keluar, artinya cuti atau itu semua tetap datanya ada kita. Jadi jangan takut bahwa datanya hilang, karena kita sudah menganut ISO 200701, itu 2022 itu adalah keamanan internasional. Baik, ya itu dia. Itu juga penting juga ya. Saya tidak terfikirkan bahwa karena digitalisasi bisa saja semua data, nilai, atau mungkin SKS yang sudah diambil ini apakah tersimpan dengan baik ataukah hilang begitu. Itu terjamin juga ya untuk setiap mahasiswa. Baik, dan berbicara soal mahasiswa, ini kita juga sudah akan menghadirkan begitu ya, akan menghadirkan mahasiswa juga mewakili teman-teman di universitas terbuka untuk mungkin menceritakan pengalamannya dan seperti apa kemudahan juga yang bisa didapatkan saat berkuliah di universitas terbuka. Dan berbicara soal mahasiswa ya Prof dan Pak Rifan, kita juga sudah kehadiran salah seorang mahasiswa aktif Universitas Terbuka. Ini ada Mas Rizky Haikal. Ada Mas Haikal, apa kabar Mas Haikal? Alhamdulillah baik Kak Cakri. Ini berarti angkatannya angkatan berapa ya? Kalau bisa dibilang mungkin 23 ya, karena maksudnya 22 akhir. Oke. Dan masih bekerja juga, berarti kuliah sambil bekerja, betul, gitu ya? Oke, langsung saya tanyakan nih pengalamannya nih ya, nggak boleh bohong nih. Kenapa memilih universitas terbuka? Kalau tadi apakah salah seorang yang mungkin itu tadi tidak memiliki kemewahan dalam waktu, memang harus bekerja, dan sejauh ini yang dirasakan begitu dengan memilih universitas terbuka sampai hari ini berkuliah aktif, apa yang memang dirasakan bisa membedakan universitas terbuka dengan universitas konvensional lain mungkin? Baik, terima kasih Kak Cakri. Berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dan pekerja penuh waktu ya atau full time. Penuh waktu? Iya. Jadi di UT itu benar-benar memberikan kemudahan. Dalam arti kita itu bisa berkuliah kapanpun dan dimanapun gitu. Dalam artian
kita itu misalkan kalau misalnya di mahasiswa lain itu kan kalau online itu dalam artian kayak Zoom atau Meet tapi secara langsung gitu ya Kak. Tapi kalau di UT itu kita asinkronus atau secara bisa misalkan kita mau pulang kerja itu setelah ISA kita berkuliah itu bisa banget di UT. Karena atau misalkan lagi puasa gitu ya Kak. Habis sahur gitu kita mau absen atau mau ngerjain tugas itu bisa. Di UT gitu. Makanya kenapa saya pilih UT itu satu, saya bisa meningkatkan skill pekerjaan saya, tapi juga improve melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terbuka tanpa mengganggu aktivitas yang lainnya. Jadi dua-duanya seimbang, seirama. Sudah mengisi relung jiwa gitu ya Pak? Sudah mengisi relung jiwa belum? Betul, udah. Oh, UT kalau dibelah nih, udah UT semua. UT semua. Jaketnya juga udah UT nih ya. Gitu. Tapi sejauh ini melihat target begitu ya. Mungkin kalau kuliah konvensional 4 tahun harus lulus. Dengan ini kan berarti komitmen. Betul. Nah, ini sudah terbayang tidak? Ini justru dengan kuliah di UT semakin mendukung apa yang sudah dilakukan karena kan pekerjaannya kan full time begitu kan. Ancar-ancarnya gimana? Iya, baik. Tadi kan udah disinggung juga sama Pak Rektor, mungkin kalau kuliah di UT itu harus benar-benar berani mendisiplinkan waktu ya Bapak ya. Misalkan waktu, konsistensi belajar, dan kita tuh udah bertanggung jawab dengan target apa yang kita sudah tetapkan gitu Kak Cakri. Nah kalau di UT itu kan sama, di awal itu kita tuh ditanya, bener sama sistem ya ini dengan Pak Rifan, itu kan ada mau kuliahnya 4 tahun atau lebih 4 tahun. Nah gitu kan kalau misalnya saya ini masuk ke SIPAS. SIPAS dalam artian sistem paket semester Kak Cakri. Gitu. Jadi ditentuin itu kuliahnya sudah pasti 4 tahun. Gitu. Jadi saya alhamdulillah udah di semester akhir di sini. Jadi sudah pasti 4 tahun 4 ya. Kalau lebih dari 4 tahun berarti ada yang salah sama mahasiswanya ya Nggak disiplin. Nggak disiplin. Baik, Haikal terima kasih sudah berbagi. Ini juga sekaligus mungkin bisa menjadi ajakan juga buat calon-calon mahasiswa lain atau enggak yang senasib seperjuangan ya dengan Rifan yang bekerja tapi juga ingin menambah kompetensi di bidang pendidikan tinggi. Sukses terus 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Dan kembali ke Prof. Ali dan juga Pak Rifan, ini sebagai pertanyaan penutup untuk keduanya. Ini kalau kita lihat 10 tahun ke depan, apa mimpi dari universitas terbuka secara umum mungkin kalau dengan tentu saja kalau kami ya saya sendiri berharap bercita-cita sesuai dengan visi besar UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia. Katakanlah 2045 saya berharap kita pantas untuk melayani 2,5 juta mahasiswa dengan digital yang ramah dan mudah diakses oleh mahasiswa. Baik, dari sisi digitalisasinya Pak Rifan, 10 tahun ke depan. Oke, baik. Jadi sebetulnya ya tadi kita ingin mendorong visi kita tuh tercapai. Jadi mendekatkan ke teknologi pasti berkembang, berubah dan sesuai dengan kemajuan. Nah, kita akan menerapkan itu, tapi intinya teknologi itu harus mampu tadi melayani sekian juta mahasiswa. Sekian juta ya, baik. Dan juga semakin cepat, semakin responsif, dan juga personal. Oke, personalnya itu. Personal touch-nya yang itu yang menjadi yang paling diunggulkan dari universitas terbuka yang tidak bisa ditemukan mungkin di kampus lain. Baik, terima kasih untuk waktunya dan sudah hadir bersama kami di Nusantara TV, Prof. Ali dan juga Pak Rifan dan juga Haikal. Sukses terus dan pemirsa, perkembangan teknologi akan terus mengubah cara kita belajar. Namun pada akhirnya pendidikan bukan semata-mata tentang perangkat digital atau kecanggihan sistem semata, melainkan bagaimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Semoga perbincangan hari ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua dan tetap sukses untuk Universitas Terbuka. Saya Cakri Bilar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.